S1 saya di ITS, S2 saya Kerti University, S3 saya di Osaka University. Keahlian saya adalah engineering simulation menggunakan IT teknologi. Jadi di sini saya bekerja sebagai engineering, tetapi lebih fokus kepada software development, termasuk high performance computing dan juga mengidentifikasi seperti biometric system. Bapak menyebut diri Bapak melakukan audit forensik. Apakah Bapak punya kewenangan untuk mengklaim hasil pekerjaan Bapak itu sebagai satu hasil audit forensik? Kedua, apakah Bapak punya sertifikasi untuk melakukan satu audit forensik di bidang IT? Sebagaimana layaknya seorang dokter spesialis bedah yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan bedah mayat, atau akuntan di BPK yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan audit forensik dari sudut akuntansi publik misalnya. Mohon Bapak jawab. Oke. Di sini saya katakan, saya tidak pernah bekerja di Indonesia. Sebagaimana Bapak katakan, saya pernah hanya membuat yaitu software untuk biometric system, seperti misalnya fingerprints, tapak jari dan mata, dan termasuk dengan pemalsuan uang, saya pernah membuat softwarenya itu sendiri. Jadi inilah keahlian saya. Kalau Bapak katanya sertifikat seperti mana Bapak katakan di Indonesia, memang saya tidak punya. Tetapi kalau Bapak katakan saya pernah bekerja membuat itu. Disitulah keahlian saya, Pak. Apakah di luar negeri juga Bapak punya sertifikat untuk melakukan audit forensik? Saya pernah bekerja di software development, termasuk di perusahaan saya. Bukan bekerjanya, sertifikatnya. Ya, di perusahaan berarti ada di sertifikat di bawah perusahaan. Memang saya punya. Sudah dijawab bahwa setuju tidak setuju itu persoalan lain. Kalau ada dua dokumen, katakanlah tanda tangan, ini tanda tangan dua, minta dibandingkan. Bahasa awamnya mengatakan ini asli, ini palsu. Tapi standar pemeriksaan forensik, dia tidak bisa mengatakan ini asli, ini palsu. Dia mengatakan ini tanda tangan ini identik atau non-identik. Sebab untuk mengatakan ini palsu atau tidak palsu, itu harus ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah. Sekarang Bapak sudah mengklaim bahwa Bapak sudah melakukan audit forensik dan mempunyai keyakinan bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah merupakan sesuatu yang benar dan final. Apa dasar Bapak bisa mengatakan begitu? Dasar saya mengatakan begitu adalah dari analisa saya mengatakan, dan saya telah mengujinya. Dan berarti kata begini, saya sebelum menentukan itu adalah saya mempelajari bagaimana dokumen ini dibuat. Jadi dari saya sudah mencoba kembali, saya coba meripit atau mengulang dokumen ini, kira-kira dugaan saya, hipotesis dibuat dengan cara begini. Saya ulang dan mengikuti dengan cara begitu, saya mengikuti mendekati persamaan itu dengan berdasarkan data forensik itu sendiri. Tadi saya mengatakan standar pemeriksaan forensik itu identik non-identik. Ya, betul. Bapak ini sudah pasti mengatakan C1 asli, C1 palsu. Ya. Bapak punya otoritas apa untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu? Kan saya sudah jawab, otoritas maksudnya sertifikat. Bukan. Otoritas. Orang punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan. Oh, oke. Saya tidak mempunyai institusi yang seperti begitu. Jadi Bapak tidak punya otoritas untuk menyimpulkan hal seperti itu. Baik. Di sini ada suara menurut pemohon dan suara menurut KPU. Suara menurut pemohon adalah 68.080.239. Pak Prabowo 63.753.169. Pak Jokowi. Versi KPU 68.650.239 Prabowo Sandi. Kemudian 85 juta ini KPU 85.607.362 Pak Jokowi. Kami bertanya-tanya sebelumnya, dari mana pemohon ini dapat angka ini yang dikemukakan dalam petitumnya, bahwa angka menurut perhitungan pemohon adalah
Pak Prabowo 68, 652, 39, Pak Jokowi 63, 573, 169. Ternyata malam ini barulah kami tahu angka itu dipendapat daripada paper yang saudara presentasikan malam ini. Saksi ya pagi ini persis sama dengan yang dipresentasikan di sini dengan di dalam petitum ini. Bapak tentu tahu dampaknya itu luar biasa besarnya. Ya, kalau menyadari dampaknya itu luar biasa besarnya, ya. Pertanyaan saya, pertama, data Bapak ini tidak lengkap. Sumatera Selatan masih 0. Kemudian data Situng masih belum final.